Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 7 lapis. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian Allah menetapkan aturan yang berlaku di langit dan di bumi itu agar seluruh makhluknya tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar seluruh makhluknya tahu bahwa semuanya berada dalam ilmunya Allah. Di surat Tolak ayat yang ke-12. Ini adalah kaidah kehidupan alam semesta ini. Jadi di alam semesta ini dak katik yang anyar bahasa Palembangnya, dak katik yang baru. Yang ada cuman nudawilu bainan nas, digilirkan baik, muter baik. Tadi kita camkan tadi di surat Al-Ankabut. Tadi berapa rasul disebut di situ. Yang bersamaan dua tadi adalah ini masih saudaraan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Itu masih saudaraan. Itu kira-kira ya, antara kita Nabi Muhammad 1500 tahun, antara Nabi Muhammad Nabi Ibrahim 2700 tahun. Jadi kira-kira 4000 tahun yang lalu itu kejadiannya. Kamu perhatikan tadi yang dibaca di situ. Satu, tadi disebutkan tamlikun, yang memiliki segala sesuatu itu Allah. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya di situ clear-nian itu kan, yang dilakukan orang, penyimpangan orang itu yang dicatat betul adalah dalam kehidupan mereka mengambil Tuhan selain Allah. Maka diistilahkan tadi seperti mengambil sarang laba-laba. Wa inna auhayna, dan tempat yang paling lemah baitil ankabut tadi disebut itu. Jadi tempat yang paling lemah kalau nak jadikan rumah adalah rumah sarang laba-laba. Kira-kira itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi penyimpangan yang disorot di situ adalah tentang tauhid. Nah, itu berulang terus sampai sekarang juga. Jadi sekarang ini hanya bentuk luarnya yang bervariasi. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, ada teknologi macam-macam ini. Tapi pada dasarnya penyimpangan yang paling pokok ada di tauhid. Nah, karena itu pagi ini saya ingin mengingatkan kembali tentang peran manusia. Jadi sebenarnya apa gawe kita di dunia ini? Peran dalam bahasa orang Inggris disebut mission. Misi. Dalam bahasa agama disebut amanah. Dalam bahasa wong pemerintahan disebut tugas. Dalam bahasa kita orang Palembang yang biasa-biasa ini gawe. Nah, itu baik. Jadi ulangi. Apa peran, misi, tugas, amanah, gawe manusia ini? Jadi jangan ngomong katik gawe. Di surat Qiyamah, surat 75 ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Katik yang digawikannya ada misinya, ada tugasnya, ada amanahnya. Oke, baik. Lantas apa misi kita ini? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mulai mengadakan satu makhluk, satu wujud, satu entitas yang berbeda dengan sebelumnya, namanya Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu misi kita sebagai khalifah. Khalifah itu ringkasnya baik. Khalifah mengandung dua pengertian. Satu, khalifah adalah leader, qawam. Leader atau qawam, yaitu orang yang mengarahkan haluan nak kemano. Tadi cermati kan ini. Kenapa dulu, mohon maaf nih, kenapa dulu orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang cerdas lainnya di sana, kenapa mereka itu senang mendengarkan Al-Quran? Tadi kalau antum simak nian bacaan tadi, bacaan Al-Quran itu clear nian itu kan. Sangat jelas nian menjelaskan bahwa seluruh rasul itu
mengarahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya leader, itu namanya pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan relatif, kerjaannya itu cuma menunjukkan hal-hal yang remeh, tidak. Tapi dia menunjukkan ke arah mana kita ini nak berjalan. Ke arah mana kita ini nak berjalan. Contoh misalnya, 100 tahun Indonesia itu ditetapkan sebagai Indonesia emas, benar kan? 2045 kaki Indonesia emas, kan 100 tahun merdeka. Pertanyaannya mungkin orang banyak tidak tahu. Kalau aku tanya mungkin misalnya kita atau siapapun lah, arti emas itu apa? Emas kalau bahasa kimianya aurum. Kemudian kenapa harus emas? Kenapa tidak perak? Kenapa tidak intan? Kenapa tidak permata? Seperti itu. Emas itu adalah menunjukkan kondisi yang bagus, stabil, kalau bahasa sekarang resilient, karena dia punya elektron sempurna 8. Elektron sempurna yang 8 ini, antum tahu 8 tuh 8 ada ujungnya tak? Kati 8 terus nyambung, sempurna itu angka itu. Coba hitung baik, dari angka 1 sampai angka 10 semuanya ada ujungnya, tapi angka 8 tidak ada ujung, sempurna. Maka ditentukan oleh Allah di bumi ini, di semesta ini, sempurnanya elektron itu 8. Dalam bahasa kimia kaidah oktet, 8. Itu emas. Maka emas tidak akan berkarat, tidak akan mengalami oksidasi. Kan seperti itu. Nah, Indonesia emas artinya Indonesia yang tahan banting seperti itu. Siapa yang tahan banting itu? Dari waktu ke waktu adalah orang yang bertauhid. Dari waktu ke waktu adalah orang yang bertauhid. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seterusnya sampai Nabi Muhammad, sampai para salafus soleh, sampai ulama-ulama khalaf yang sekarang ini, sampai kepada kita ini, orang yang bertauhid kondisinya stabil, sama. Nah itu kira-kira. Itulah seorang leader, pemimpin. Jadi tolong camkannya ini. Makanya Nabi Muhammad ini kalau ngenjuk tahu kita, ini walaupun sepele tapi keren nih. Maksudnya kelihatannya sepele. Perbanyaklah sholat sunnah itu di rumah. Baca Quran juga di rumah. Kenapa? Supaya anak-anak kita nyingok. Ngajarkan tauhid itu. Jadi ngajarkan tauhid itu bukan anak-anak duduk sini duduk. Ya itu juga boleh, duduk sini diajari ini itu tidak. Kapan dia nyingok? Abahnya sholat. Kapan dia nyingok? Uminya sholat. Kapan dia nyingok? Abahnya baca Quran. Kapan dia nyingok? Uminya baca Quran. Itu tertanam itu. Pelan dengan pasti. Begitulah jiwa manusia memang ngajarinya. Manusia itu ngajarinya dengan isyarat. Antum kan sudah disebutkan di awal turunnya wahyu kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sebutannya baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu isyarat galau. Jadi yang dibaca ini seluruhnya bentuk isyarat-isyarat tentang penciptaan manusia ini. Jadi kalau itu penciptaan manusia untuk apa? Nah itu tadi jawabannya sebagai khalifah. Satu sebagai leader yang menjaga tauhid. Yang kedua, manusia itu sebagai khalifah itu disebut sebagai ra'in, idarah. Bahasa Inggrisnya manager, bahasa kita pengelola. Jadi khalifah adalah pemimpin dan pengelola. Pengelola itu artinya mengelola sumber daya supaya efektif, efisien. Saya kasih contoh mudahnya begini saja. Subuh ini waktu yang paling keren kalau nak dikelola. Siapa yang hadir di subuh ini istimewa betul ini. Kalau ibarat tentara ini pasukan di pucuk pasukan khusus. Kopassus pucuknya lagi. Ada enggak? Katanya. Ya pokoknya itulah. Coba antum baca ya. Yang pertama, subuh ini punya daya rusak yang luar biasa. Dahsyat. Kalau dalam ilmu kedokteran itu ditentukan oleh hormon kortisol. Jadi kalau tidak bangun subuh, badan rusak. Kalau tidak bangun subuh, kehidupan ini bisa rusak. Maka subuh ada dalilnya. Antum pasti tahu. Udah hafal pasti, tidak mungkin tidak hafal. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada waktu subuh. Waktu terbitnya matahari, sebelum terbit matahari. Waktu inilah waktu krusial, penuh bahaya.
Bahayanya kalau kita tidak bangun, rusak badan kita, rusak kehidupan ini. Jadi kalau suatu bangsa tidak bangun subuh, bangsa itu akan jadi bangsa yang ya boleh dibilang terbelakang. Maka kita subuh. Yang kedua, subuh ya, mengandung kemanfaatan yang luar biasa. Antum sudah paham yang dari hadis Nabi Muhammad apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus dari dunia seisinya. Jadi habis subuh ini apa yang antum mau kejar? Jadi kalau lagi pengajian ini kamu jangan bergancang-gancang, bubar lah. Karena yang antum kejar itu sudah dapat ini tadi, subuh ini sudah dapat. Antum kan tadi sudah sholat sunnah sebelum subuh, sudah dapat lebih bagus dari dunia seisinya. Jadi ini yang jam 7 ke atas ini kakek bonusnya baik. Tidak kado kamu ngejar bonus yang pokoknya tidak kamu kejar nih. Kan gitu. Itu waktu subuh. Yang ketiga, subuh adalah kemuliaan. Ya? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu sholatnya itu disaksikan 2 rombongan malaikat. Mulia nian yang menghadiri muktamar subuh, pertemuan subuh ini luar biasa. Tadi kalau antum simak itu imam kita waktu doa tadi, kan doanya itu Al-Qur'an kalau tadi. Itu sebagiannya adalah doa malaikat untuk kita. Doa malaikat di surat nomor 40, surat Mukmin tadi yang dibaca. Jadi malaikat itu kalau ketemu sama kita itu hormat dan mendoakan. Nah itu kira-kira. Mangko-mangko yang subuh ini tadi 2 rombongan. Anda tidak percaya, tanyalah kapan-kapan ketemu ini. Ya kaget ini. Kalau ketemu di sini berlari kamu kan. Aku juga berlari. Ini bukan aku ngomong. Sahabat Nabi ada malaikat menyaksikan dia baca Quran. Berlari sahabat Nabi ini. Berlari. Padahal bentuknya bukan malaikat, bentuknya sakinah, awan yang menaungi. Cuman sahabat ini heran, kapan nyingok ke pucuk, ada awan waktu dia baca Quran. Dia diam, awan itu nyingkir. Dia baca, ada lagi. Laju berlari dia kan, melapor sama Rasul. Coba kamu baca terus. Kakek pacak dijingok anak-anak, katanya kan kata Rasul. Oh ya coba baca terus ya. Mak mana coba baca terus, itu belang ngeri nyingok nih ngapa dia ini kan. Apa kakek ada petir pula kan gitu kan. Masya Allah. Nih. Kemudian subuh menunjukkan kualitas manusia di surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mustaghfirina bil ashar itu adalah orang yang memohon ampunan sebelum subuh. Jadi kalau nyingok waktu subuh adalah waktu yang paling efisien kira-kira dari kehidupan manusia. Jadi seorang khalifah adalah seorang yang efisien. Dia tahu waktu-waktu yang utama. Bahasa Palembang belah kita ini, sesama orang Palembang kalau ini. Dia tahu oncaknya kapan. Nah, coba oncak ini, coba ini. Jadi kalau antum kalau punya oncak mau negara, main ada oncak mau negara, tenang enggak sih? Kalau hilang oncaknya, aku udah nonton semalam itu misalnya sepak bola, ada enggak oncaknya orang Indonesia? Ada. Yang pecah pala itu oncak itu. Dari menit pertama pecah pala, kemudian dipertahankan sampai babak kedua. Itu berarti oncak. Pintar Sintayong nak menunjukkan perang urat saraf itu memang disasar supaya pecah pala dulu, akhirnya ditarik. Habis itu pertahanan kita lemah karena intinya itu dari kesebelasan itu kan jamaah itu kan. Jadi kalau ini dimbek siko ini bakal lemah. Walaupun nilai pecah pala dipertahankan. Ini main perang urat saraf itu oncak namanya. Jadi oncaknya bukan aku yang pasti tadi malam ini tidur aku ini tidak nonton ini. Aku dengar beritanya we. Jamaah rahimakumullah, hidup ini ada oncak. Waktu yang terbaik tadi apa? Subuh. Alhamdulillah kita udah datang ini subuh ini. Sudah. Selesai lah ini, efisien ini hidup kita ini. Nah, itu namanya pengelola. Lanjut. Nah, jadi peran, misi, amanah, tugas, gawe manusia adalah sebagai khalifah, yaitu pengelola dan pemimpin. Oke. Selanjutnya, untuk bisa menjadi pengelola, pemimpin, menjadi khalifah tadi, kita mesti berada di jalan yang benar. Ulangi ini pelan-pelan ini. Kita mesti berada di jalan yang benar. Kullu ya'malu ala syakilati farabbukum ya a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu lebih tahu siapa yang jalannya tepat, siapa yang jalannya tidak tepat. Saya kasih contoh. Nih. Kita kalau pernah antum naik sepur apa kereta? Sepur bahasa Belanda ini. Ya sepur lah, naik sepur. Bahasa Palembang itu sepur. Naik sepur Limek Sriwijaya. Itu kira-kira menuju mana itu? Tanjung Karang. Kalau Serelo Linggau misalnya, beda kan? Perhatikan kalimatnya.
Tujuan antum Pasar Bawah Tanjung Karang, berarti naik Serelo atau naik Sriwijaya? Paham? Ini clear benar ini. Apa kata Allah di ayat berikutnya tentang khalifah? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti akan datang petunjukku dalam bentuk jalan. Siapa yang masuk ke jalan itu, maka dia lempeng, akan sampai kepada tujuan dan tidak khawatir, tidak bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun yang mencari jalan lain, menolak jalan itu tadi, mendustakan jalan itu tadi, maka orang yang seperti ini tidak akan sampai kepada tujuan, tapi dia akan sampai ke satu tempat hukuman, namanya neraka. Jadi jalan ini pentingnya enggak kira-kira? Sangat penting, pelan-pelan ini kan. Sampailah kita di jalan itu. Jadi khalifah adalah orang yang berada di jalan yang tepat. Maka kita setiap hari terus afirmasi, dalam bahasa Inggrisnya afirmasi, terus ngomongkan jangan sampai kita metu dari jalan itu. Maka kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus supaya tetap di situ, terus di situ. Nah, maka yang disebut istiqomah tetap berada di jalan itu. Sekarang pertanyaannya, waktu Abu Bakar Siddiq menafsirkan surat Al-An'am tentang istiqomah, sahabat yang lain menyebutkan istiqomah itu baik terus. Perhatikan kalimatnya, istiqomah itu berbuat baik terus. Ini artinya sahabat itu pada level cara. Pelan-pelan saya sampaikan, level cara. Jadi orang yang berbuat baik itu cara cuman. Tapi Abu Bakar Siddiq nafsirkannya bukan itu. Yang tepat kata Abu Bakar Siddiq, yang disebut istiqomah adalah tetap berada di jalan itu. Ulangi, cara sama jalan itu berbeda. Saya kasih contoh mudahnya. Tadi naik kereta ke Tanjung Karang, jalannya lah benar? Benar. Di dalam kereta ada tak wong yang tidur-tiduran baik? Ada tak yang berjalan-jalan? Ada tak di dalam kereta itu yang ngobrol? Ada tak yang dalam kereta itu nelpon? Ada tak di dalam kereta itu yang jualan? Ada tak di dalam kereta macam-macam? Yang macam-macam ini tadi caranya saja. Tapi kereta itu menuju Tanjung Karang, sampai tak ke sana kalau? Nah, maka yang disebut istiqomah itu bukan tidur, bukan ngobrol, bukan itu, tapi berada di jalan itu. Nah, jalan itu disebut adalah yang disebut dalam bahasa Al-Quran lahumul amnu wahum muhtadun, yaitu orang yang tidak mencampur adukkan antara satu Tuhan dengan Tuhan lainnya. Bahasa lainnya adalah orang yang bertauhid. Jadi jalan yang dimaksud adalah jalan tauhid. Maka di surat Yusuf 108 itu disebutkan sangat jelas. Kita suruh mendeklar, kita suruh ngomong, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Clear banget. Antum menangkap enggak itu? Perhatikan kalimatnya. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku ngajak kepada Allah. Jadi jalan ini berarti jalan Allah. Ala basiratin, dengan landasan ilmiah, bukan landasan dongeng-dongeng, tapi landasan ilmiah nian itu. Tadi antum lihat tadi, kalau imam tadi membaca tentang kisah Nabi Lut misalnya. Kisah Nabi Lut tadi, oleh Nabi Lut diajak dialog itu. Waras tak yang kamu gawikan itu, kira-kira itu? Yang kamu tadi syahwatan min dunin nisa, lanang seneng sama lanang itu, waras tak kira-kira? Coba kamu pikirkan. Tapi apa kata umatnya Nabi Lut tadi ngomong? Hei Lut, tidak usah banyak omong. Kalau memang Tuhanmu itu sakti, hukum kami. Akhirnya itu. Maka senianan itu kan laju. Maka dibuatlah gelap gulita dan bumi itu dibalikkan. Nah habis itu sampai Nabi Lut itu dipesan, berjalanlah kamu nanti habis subuh, jangan nengok ke belakang lagi. Rupanya bininya nih ibu-ibu, ini walaupun perempuan tapi dia membela kaum LGBT ini. Bininya balik lagi. Kan Nabi Lut itu dipesan. Maka tadi disebutkan illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali bininya melok kelelep, bukan kelelep di banyu, kelelep di tanah yang dibalik. Kan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Lut sudah dipesan, bawalah dirimu dan keluargamu untuk menyingkir. Ini ketentuan yang ditantang oleh wong tadi. Nah, ini. Maka kemudian dibawanya. Sampai dibawa di situ, bininya balik lagi. Ini caknya rombongan aku ketinggalan, rombongan yang pihak WA grup itu kan, WhatsApp grup itu kan ke sana.
laju melok kelelep. Kalau bahasa sekarang melok-melok membela grup itu, gara-gara itu. Itu masalah tauhid. Jadi, ulangi, seorang khalifah mesti berada di jalan Islam, di jalan tauhid, di jalan yang lurus. Itulah yang disebut istiqomah. Adapun caro di dalamnya, kadang kita ngantuk, kadang kita tidur, kadang kita semangat, kadang kita lesu, kadang kita ini nakal, kadang kita baik. Itu tetap istiqomah. Itu tafsiran yang tepatnya. Jadi orang istiqomah itu bukan kamu nyingok baik terus. Kata Abu Bakar, kalau istiqomah baik terus, tak katik wong yang istiqomah. Itu biasanya. Ya. Jadi kalau kamu dengar misalnya, siapa itu? Prof Yono itu. Wah, dia itu ada nakal juga. Ya wajar. Tapi yang penting jangan sampai, siapa itu Prof Yono? Ini muslim enggak? Muslim, tapi tetap muslim. Alhamdulillah, nah itu baik kira-kira. Itu istiqomah. Tapi kalau cuma naik turun, mamang itu dulu ku jingok bejoget, sekarang tidak. Nah itu istiqomah masih. Yang penting dalam Islam. Itu baik kira-kira. Sudah. Itu istiqomah. Oke, clear. Jadi kalau itu pertanyaan aku, kira-kira selain orang-orang yang muslim bisa tidak disebut khalifah perannya? Tolong disimpulkan. Nggak bisa. Maka disebutkan di surat Furqan. Di surat Furqan disebut dengan kalimat yang sangat jelas, haba'an manthura. Apapun yang mereka lakukan ado tetapi tidak bernilai. Karena dia tidak beriman kepada Tuhannya. Sama dengan ini kira-kira. Antum tidak kuliah di fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran yang profesional saya misalnya. Saya profesor di Fakultas Kedokteran. Kemudian antum tidak kuliah di situ. Ujuk-ujuk datang ngomong, Prof, saya minta diberi nilai supaya saya dapat ijazah kedokteran. Kurang ajar nggak kira-kira itu? Maka orang kafir itu seperti itu, tidak ada nilainya. Maka Al-Quran surat Ali Imran ayat 85 tegas banget. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain agama ini, menjalani selain agama ini, ya, fala yuqbalu minhu. Maka apapun yang dia gawikan tidak bisa diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau di sini berjaya mereka. Tadi antum cermati ayat yang dibaca tadi juga menunjukkan mereka berjaya kalau secara duniawi berjaya. Tapi mereka bukan berperan sebagai khalifah. Oke. Terakhir caro. Oke, ini urutannya tadi. Caro. Tadi kita di dalam kereta, ya, ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang ini. Contoh, kalau kita naik kereta ke Tanjung Karang zaman dulu ini, zaman yang dulu ada, sekarang nggak lagi Limek yang malam itu. Zaman dulu itu kan kalau naik Limek dari sini jam 9 dalu sampai Tanjung Karang kira-kira misalnya rata-rata jam 5 jam 6 pagi. Oke. Berarti jam 6 pagi subuh lewat tak itu? Lewat. Berarti harus sholat subuh di kereta. Terus keretanya itu WC-nya mambu. Ini banyunya butek, kadang ada banyu kadang tidak. Kira-kira mak itu menyebabkan wong nak sholat subuh apa tidak? Beda kan? Misalnya ada tempat wudhu, ada apa namanya? Banyunya bagus. Wong tergerak dah untuk sholatnya, tergerak. Tapi kalau sudah butek, mambu, kadang-kadang ada, kadang tidak, ya Rabbi Karim. Nama mana gitu-gitu. Nah akhirnya kalau orang yang betul-betul caranya itu dia pingin yang terbaik, maka dia bawa banyu di botol. Nah, maka dia wudhu dari banyu itu, cukup wudhu dari banyu itu. Dia melakukan. Itulah yang disebut oleh Allah ayyukum ahsanu amala. Jadi di kereta di jalan ini Allah ingin tahu siapa yang paling bagus amalannya. Dan siapa yang paling bagus amalannya tidak perlu ngomong wala tuzaku anfusakum. Jangan ngaku-ngaku dan jangan nyepelekan orang lain. Belum tentu kira-kira itu. Jadi jangan sampai ngomong sudah misalnya antum sudah sholat, kawan belum, cek becaknya, aku baik yang bagus di sini. Jangan ngomong itu. Jadi cara itu sebagus mungkin dan yang paling bagus cara itu adalah berjamaah. Kapan sudah berjamaah ini udah keren ya ini. Dan tolong camkan dalam kaidah agama kita, kalau kita ditakdir melakukan kebaikan itu sudah cukup. Tidak usah antum pikirkan tentang isi dan kualitasnya. Jadi saya contoh kira-kira begini. Tadi sholat subuh ini, antum tidak usah dipikirkan diterima atau tidak diterima sholat subuh. Yang antum pikirkan, yang antum syukuri adalah bahwa antum itu sudah ditakdir sholat subuh. Nah itu aja. Sudah ditakdir sholat subuh. Itu tolong camkan ya. Kan tidak semua orang ditakdir sholat subuh pagi ini, benar. Perkara bahwa sholat subuh tadi ngerti tidak ngerti apa sekarang kusuk tidak kusuk itu lain cerita. Tapi udah ditakdir sholat subuh udah bagus. Maka ini yang disyukuri. Nah demikianlah hari ini kita sudah belajar. Saya urut dari bawah.
Hidup ini ada geraknya, ada ikhtiar, ada caronyo, ada usaha. Caronyo adalah kita pakai cara yang terbaik. Nah, tapi cara ini harus berada di jalan yang benar. Jalannya Islam. Kita sudah dalam Islam. Di jalan Islam ini kita akan berperan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang menjaga tauhid ini dari generasi ke generasi, dan sebagai pengelola yang secara efisien punya oncak dalam setiap tahapan kehidupannya. Subhanallah. Kalau sudah seperti itu, benarlah kita menjadi khalifah. Maka suatu saat nanti tinggal kita kembali kepada Allah, wala saufa yardha, dalam keadaan puas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol, kalau ada yang nak didiskusikan silakan, masih ada waktu sedikit. Belum ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Prof. Apakah sama antara ilmu agama dengan ilmu tauhid? Itu aja, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agama. A itu artinya tidak. Gamma itu dalam bahasa fisikanya nih. Gamma adalah diverse light, cahaya yang kacau. Artinya apa namanya ini, kacau nih. Jadi agama artinya A itu tidak, gamma itu kacau. Nah, ini tolong perhatikan. Ini dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Agama artinya tidak, kacau. Tadi pertanyaannya sama tidak dengan tauhid? Oke, perhatikan. Tauhid itu dari kata-kata awalnya ahad, satu, ke. Samo tidak itu? Kalau dipadukan itu tidak samo, tapi kalau dimaknakan jadi samo. Itu ada di Al-Quran. Pertanyaan aku di sini. Nih, sekarang contoh. Surat Muluk. Hafalkan surat Muluk. Kalau belum hafal, hafalkanlah. Nih. Ya. Tsumma rja'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Cobalah kamu amati berulang-ulang seluruh alam semesta ini, teratur apa tidak? Coba aku tanya, antum yang tadi, teratur tidak alam semesta ini? Teratur semuanya. Kalau teratur, kira-kira yang ngatur itu banyak atau siko? Itu pertanyaan. Allah nanya ke dia, itu cara giring basiro, cara giring akal itu gitu. Islam itu bukan agama dongeng-dongeng, bukan agama yang coba kamu suruh melok, ini salah, ini benar, bukan mah itu. Dibangkitkan dulu akal kita ini. Jadi andaikan Tuhan itu lebih dari satu, tentu dunia ini akan kacau. Karena di Al-Quran dikatakan Tuhan akan bawa bala tentaranya dewek. Atau logikanya, kalau Tuhan punya anak, Tuhan akan mengutamakan anaknya. Antum mengutamakan anak atau orang lain itu? Anak dewek dan ninjuk makan, tetangga ninjuk makan, oh lah gara-gara ini. Tidak mungkin nih gara-gara itu kan. Kalau Allah punya sahibah, punya bini, diutamakan tidak bini? Bini masih. Maka disebutkan di Al-Quran sangat jelas, lam yalid walam yulad. Jadi samonya agama dengan tauhid di situ. Jadi maksudnya agama itu intinya adalah tauhid. Karena pengertian agama tidak kacau. Jadi sekarang ini kalau orang beragama tapi masih kacau, maksudnya masih kacau. Ini misalnya contoh, sudah beragama tapi masih nyembah patung, kacau dah ini. Kacau sih. Sudah beragama tapi bingung, kacau. Kalau sudah beragama ini mantep nian, maka agama yang paling mantap apa? Antum baca di surat nomor 10 ayat 62, di surat 41 ayat 30 berapa tuh? Itu sama kalau itu 41 ayat 30. Fusilat 30 sama Yunus 62. Itu isinya sama. Inna awliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang namanya waliullah, kekasih Allah, adalah orang yang tidak lagi bersedih dan tidak khawatir. Pertanyaan aku, kalau tidak sedih, tidak khawatir, itu kira-kira wongnya mantep tidak itu? Sekarang aku tanya, kita galau-galau ini punya masalah tidak? Punya. Aku juga punya masalah, banyak juga. Ada khawatir tidak aku? Ada. Ada sedih tidak? Ada. Dalam derajat kita ini. Tapi kalau benar-benar waliullah, sedih dan khawatirnya itu punya sandaran yang kokoh. Allahus Somad. Ini ada sandaran ini. Sandaran yang kokoh Allah. Itulah tauhid. Kalau sudah seperti ya sudah, itulah kira-kira. Nah, jadi itulah intinya agama. Sekali lagi dari kata-kata A artinya tidak, agama kacau berarti tidak kacau. Tidak kacau berarti teratur. Teratur berarti ada yang ngatur. Yang ngaturnya berarti satu atau banyak? Satu. Itu jadi setuluannya agama dengan tauhid. Padahal kalau masih ada? Sudah suruk belum? Ustaz. Ya. Wanu, storing itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai khalifah tadi, Ustadz. Jadi kalau kita jengok, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Prof tadi itu sepertinya pribadi. Nah sekarang kalau kita tarik ke atas pemimpin secara bernegara, nah itu kalau kita lihat bahwa yang menjadi pemimpin itu bukan karena agamanya. Kalau kita lihat dari ininya, karena itu dipilih secara demokrasi kalau di Indonesia. Apakah khalifah atau pemimpin tadi yang diinikan untuk negara itu ada juga pencerminannya terhadap yang tadi negara dan pemimpin-pemimpin daerah atau yang lainnya atau perusahaan atau gimana itu, Prof? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Pak ini, terima kasih. Ini dua pertanyaan ini kan pertanyaan level filosofi gitu, dalam bahasa Inggris PhD itu. Tapi yang ngajarkan profesor, jadi juga kan. Perhatikan pelan-pelan ini. Benar, leader dan manager itu dalam tataran pribadi. Benar. Jadi setiap kita adalah leader dan manajer. Rasul bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kita, bukan. Nah, yang kedua, tolong camkan. Tapi Allah menentukan di Al-Quran surah 17 ayat 84. Tadi aku baca. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah tadi, kamu itu syakilah. Syakilah itu dalam bahasa Indonesianya artinya cakep. Bahasa pengertiannya unik. Kamu unik. Satu sama orang lainnya berbeda. Nah, di sini baru kita bicara nanti pemimpin negara segala macam. Ulangi. Khalifah itu kapasitas kita pribadi sebagai pemimpin dan pengelola tadi. Itu pribadi. Tapi pribadi-pribadi ini unik. Oleh Allah diciptakan unik. Unik itu spesifik. Kita berbeda satu di antara lainnya. Mohon maaf ini. Kalau kamu nyingok aku, kira-kira aku ini lancar tak ngomong komunikasi sama ini? Coba kalau kamu kesini duduk di sini pacak tak cak aku ini? Bukan berarti kamu lemah, tapi aku unik. Kamu unik juga. Tapi hal lain yang kamu pacak aku tidak baca. Nah disinilah menimbulkan namanya jamaah. Nah itu perhatikan kalian, menimbulkan jamaah. Nah baru ini ada teori tadi. Dari jamaah ini maka harus diangkat salah satu yang menjadi simbol. Nah pelan-pelan ini. Salah satu yang menjadi simbol. Siapa simbolnya? Wali kota, gubernur, presiden. Dalam tatanan yang ini tadi. Ulangi. Kita khalifah itu unik. Punya kemampuan unik masing-masing. Uniknya ini harus digabung satu dengan lainnya, dipadukan. Saya kasih contoh lah, mudahnya main baik. Saya berumah tangga sama istri saya, ibu-ibu biar clear ya. Saya ini udah dipetakan keunikan saya. Jadi ada 4. Nah, kapan-kapan aku ajari kamu tentang syakilah tadi. Ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Oke ya, paham ya? 1, 2, 3, 4. Jadi yang menyilang yang mana? 1 sama 3, 2 sama 4. Kuadran 1 itu adalah cirinya orangnya kuat berpikir. Kuadran 2 cirinya orangnya kuat mempengaruhi. Kuadran 3 orangnya adalah relation, senang berkumpul ya, bukan mempengaruhi, senang kumpul-kumpul, senang berorganisasi. Kuadran keempat itu adalah orangnya giat. Oke. Saya punya ciri kuadran 1 dan 3. Yaitu senang mikir, senang ngumpul-ngumpul. Tapi kalau untuk pelaksanaan tidak terlalu giat, karena kuadran 4 itu aku tidak katik. Kuadran 4 itu aku punya keterbatasan. Mempengaruhi juga aku tidak punya. Jadi makanya contoh, waktu saya jadi direktur utama Rumah Sakit Pusri, pernah jadi dekan, jadi apa, pemimpin dimanapun, saya tidak pernah nyuruh orang. Bayangkan, nyuruh itu mempengaruhi. Saya cuman ngumpul-ngumpul sama mereka kemudian ngajari. Nah, supaya orang itu bergerak dengan kesadarannya. Nah, jadi kalau ma itu aku kuadran 1, 3. Kalau ma itu aku harus berjamaah dengan kuadran berapa? Yang aku tidak punya. 2 atau 4. Alhamdulillah, bini aku 2 sama 4. Jadi kami klop. Rumah tangga kami kuadran 1, 2, 3, 4 setuluan maksudnya. Makanya kata siapa itu? Kamsul Yasaman, becaknya mudah tapi sawonia, nyari bini yang benar-benar setuluan.
Nah, jadi bahasa kerennya dalam agama, pemimpin masyarakat itu harus yang setuluan. Nah, setuluan ini kapan-kapan kita bahas lebih mendalam, ada di Al-Quran surat Al-Baqarah menjelang juz yang ketiga, itu kisah Tolut dan Jalut. Tergantung kebutuhannya. Tapi ada ciri utama yang pokok. Nak sistem apapun kamu, demokrasi, nak apa segala macam, ini memang Allah sudah tahu kan, ilmunya Allah tadi meliputi seluruhnya. Jadi oke baiklah yang ini nak apa nama oke baik. Tapi tolong camkan, ada ciri yang harus sama. Masih ingat tadi cirinya apa? Khalifah harus berada di mana tadi? Di jalan kan? Jadi yang diangkat pemimpin harus di jalan itu. Perhatikan kalimatnya, ya, harus ada di jalan itu. Nah, sekarang setiap masa ada tantangannya berbeda. Di zaman Tolut itu tantangannya adalah masalah akal dan fisik. Maka Allah kemudian mengutus Tolut jadi raja. Tolut yang jadi raja. Sampai orang-orang Bani Israel mengatakan, kenapa Tolut? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Miskin dia itu. Untuk melok pilkada 100 miliar tak pajak dia. Ngapa harus dia gitu? Kata Allah, bastotan fil ilmi wal jism. Karena Tolut punya kekuatan ilmu dan kekuatan jasad. Yang dibutuhkan sekarang untuk melawan Jalut atau Goliat itu adalah power, kekuatan badan sama kekuatan akal. Maka betul-betul ini terjadi. Kisahnya ringkasnya baik. Perang terjadi, pertempuran 1:100. Kira-kira 1:100. Nak pakai cara apapun, kalah atau menang? Enggak, nak cara ini logika betul. Jangan nak mikir dikit. Kalau Allah menghendaki ya jangan ngomong itu, cek. Ini jelas-jelas di depan ini wong 100. Kamu nak ngelawan, dewean. Kurasa lolo kamu ini. Atau di depan ini ulo kobra kalau. Cak 10 ikut. Kamu lah baca sumung buk mun om yam pahum la yarjiun. Kalau dak cetuk tulah kamu ini. Ya intinya kan itu ini. Maka Tolut cerdik nian. Apa kata Tolut? Mang Jalut, kamu jumlahnya banyak, perlengkapan senjata kami sedikit. Malu dak kalau kamu kita perang ini langsung baik? Ya juga ya. Nah, itu cerdiknya Tolut. Kalau itu mak mana hendak kamu? Kita perang tanding baik. Biar meminimalisir kerusakan. Nah, kalau perang tanding ini kalah, kami nyerah. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu ya tidak jadi merangi kami, baliklah. Oh, oke. Kata Jalut itu kan tinggi besar kan, Goliat itu disimbolkan raksasa. Apa kata Jalut? Kalau mak itu sudahlah, tidak usah banyak-banyak, aku dibanyak gawe. Jadi siapa yang nak maju dari kamu ngadepi aku itu. Nah itu siapa ini namanya? Tolut. Cerdik lagi, ini cerdik lagi, padahal dia kuat juga tapi dia cerdik. Dipanggillah Daud, siap kapten. Nah, maju Daud. Daud waktu itu masih muda. Perhatikan di kalimatnya. Jadi yang dipilih menghadapi siapa? Jalut adalah Daud, bukan Tolut ini tadi. Tolut rajanya nih. Dia yang nunjuk tadi, mengarahkan pemimpin. Daud. Begitu Daud maju, nengok pemuda. Antum baca bayangkan nih, mohon maaf. Saya waktu masih jadi dokter, pertama jadi dokter, berat badan saya 49. Tadi di depan ini pengurus tadi ketemu aku ngomong, "Ai Prof, tambah gemuk caknya." Berarti 49 enggak kira-kira? Sekarang ini 75. Jadi waktu kalau perang tanding zaman aku jadi dokter, itu aku nyingok foto aku, caknya didorong mak ini nyampak mamang ini. Jadi yang datang Daud masih muda. Ai kecil. Tambah apa kata si An ini, Jalut ini. Sekali baik kalau mak ini. Rupanya waqatala Daud Jalut. Terbunuhlah Jalut oleh Daud. Kenapa? Wa allana lahul hadid. Karena besi pun meleleh di tangan Daud. Apalagi cuman Mamang Jalut. Nah, Mamang Jalut itu besi atau bukan? Itu logika ini tadi. Nah, sama dengan kita. Jadi pemimpin itu sah-sah baik. Yang penting jalannya Islam. Jadi kan kalau di Aceh agak bagus sedikit. Dites suruh baca Quran. Sebenarnya ciri Islam yang paling utama apa? Ciri Islam. Sholat kan? Makanya aku pernah ngomong kan, sebenarnya kalau nak milih pemimpin itu jingoklah yang pernah sholat atau yang sholat, itu baik. Kalau kamu nyingok pemimpin tidak sholat, memang kamu dewa nak minin kelebu, itu baik. Ini sinianan. Kalau nyingok pemimpin tidak pernah sholat, yang sholat dimaksud berjamaah ya, bukannya sholat pribadi. Kamu tidak tahu saja saya sholat terus, ya tidak tahu itu, karena sholat bagi apalagi pemimpin itu kan untuk umum tadi, harus tampil di umum. Maka syarat pemimpin minimal yang paling mudah adalah dia sholat, udah itu. Kalau perkara bacaan Quran mungkin apa sekali, oke lah kita maklumi. Yang penting dia jalan Islam. Nah itu kira-kira cirinya. Jadi agak clear. Sekali lagi itu boleh. Apakah masuk? Selama dia masih
Islam. Ini ke depan ini. Tinggal kita rumuskan, kita ini perlu siapa. Contoh nih, mohon maaf ini penutupnya. Kemarin aku melewati base Sriwijaya FC. Kamu jangan tidak tahu, jangan ngaji terus baik. Nengok juga Sriwijaya FC itu kan. Aku ini masih fanatik sama Sriwijaya FC. Dulu tuh waktu zaman tahun berapa tuh nonton terus, beli jersinya juga. Sampai sekarang sanggup. Sekarang Sriwijaya FC ranking 9 di wilayah 2 Liga 2. Yang nak dimpik cuma Siko. Jadi kira-kira masuk enggak ke Liga 1? Tidak, kenapa? Miskin. Ya, tidak katik pemain ini, tidak katik pemain itu. Siapa nak ngurus itu? Jadi kira-kira siapa yang dibutuhkan untuk pemimpin Sriwijaya FC? Orang yang berduit. Kalau diperkirakan beli pemain sekian, anggaplah punya duit 100 miliar. Nah itu baru bisa mengantarkan Sriwijaya. Sama, siapa yang nak dibutuhkan mengantarkan Sumsel? Siapa mengantarkan Palembang? Siapa mengantarkan Indonesia kemana tadi? Indonesia emas. Pemimpin yang punya ciri-ciri sesuai dengan kondisi negeri kita ini sekarang ini. Masya Allah. Kalau tidak mah itu ya sudah. Tapi yang penting pemimpin itu harus berada dalam jalan apa tadi? Islam. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam agamamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.